Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan apa itu barisan konvergen. Nah, di sini barisan X ini sama dengan Xn dikatakan konvergen ke suatu bilangan X jika untuk setiap bilangan kecil positif epsilon kurang dari 0. Nah, kita dapat menemukan sebuah bilangan asli n epsilon sedemikian sehingga untuk semua suku barisan setelah indeks tersebut, nilai barisan sudah sangat dekat dengan X. Nah, secara matematis, nilai mutlak Xn dikurang X kecil dari epsilon untuk semua n lebih besar dari n epsilon. Nah, makna intuitifnya artinya, jika kita memilih seberapa dekat kita ingin barisan mendekati limitnya, misalnya jarak 0,01 atau 0,0001. Nah, kita selalu bisa menemukan urutan keberapa, yaitu n epsilon. Sehingga mulai dari indeks itu, semua suku barisan berada dalam jarak tersebut dari limit. Nah, jika kondisi itu terpenuhi, barisan ini disebut dengan konvergen. Nah, jika tidak pernah bisa terpenuhi, barisan ini divergen. Nah, contoh pada slide ini, barisan Xn sama dengan 1 per n kuadrat plus 1. Dikatakan konvergen menuju 0. Kenapa? Karena nilai mutlak 1 per n kuadrat plus 1 dikurang 0 sama dengan 1 per n kuadrat plus 1. Dan nilai ini 1 per n kuadrat plus 1 kurang dari 1 per n. Nah, jika kita pilih sembarang epsilon lebih besar dari 0, kita bisa mencari n besar dari 1 per epsilon. Sehingga untuk semua n lebih besar dari n epsilon, nilai barisan ini sudah kurang dari epsilon. Nah, kesimpulannya barisan ini tersebut termasuk ke konvergen ke 0. 2.2 yaitu sifat barisan konvergen. Nah, pada slide ini dijelaskan bahwa barisan konvergen memiliki sifat-sifat tertentu yang memudahkan kita untuk menghitung limit. 1. Jika dua barisan sama-sama konvergen, misalkan Zn dan Wn masing-masing konvergen, maka berlaku 3 sifat. 1. Limit penjumlahan, yaitu limit Zn plus Wn sama dengan limit Zn plus limit Wn. Maka maknanya ini, jika dua barisan sama-sama menuju nilai tertentu, maka penjumlahannya ini juga menuju jumlah dari limit keduanya. Yang kedua ini limit perkalian, yaitu limit Zn dikali Wn sama dengan limit Zn dikali limit Wn. Maknanya, hasil kali dua barisan konvergen juga konvergen. Yang ketiga ini limit pembagian, yaitu limit Zn per Wn sama dengan limit Zn per limit Wn. Asalnya itu limit Wn tidak sama dengan 0. Maknanya, pembagian dua barisan konvergen sah dilakukan selama penyebutannya ini tidak menuju 0. Yang kedua ini limit itu tunggal. Nah, pada slide ini tertulis jika limit Zn ada, maka limitnya ini tunggal. Sebuah barisan ini tidak mungkin memiliki dua limit berbeda. Kalau ia konvergen, maka nilai yang dituju ini harus satu dan hanya satu. Sekarang kita masuk ke deret kompleks. Misalkan Zn adalah barisan bilangan kompleks suatu deret tak hingga, yang selanjutnya disebut deret, dinotasikan dengan sigma dari n sama dengan 1 sampai tak hingga Zn. Didefinisikan barisan Sn dengan Sn sama dengan Z1, Z2, dan seterusnya sampai Zn. Dan ini dapat ditulis sebagai sigma dari K sama dengan 1 sampai N ZK. Selanjutnya, Sn disebut jumlah pasial dari deret tersebut. Selanjutnya, definisi deret. Oke, selanjutnya kita masuk ke definisi deret. Deret sigma dari N sama dengan 1 sampai tak hingga Zn dikatakan konvergen ke S jika barisan jumlah parsial S, jika barisan parsial Sn konvergen ke S, yaitu limit Sn saat N menuju tak hingga sama dengan S. Jika Sn divergen, maka deret sigma dari N sama dengan 1 sampai tak hingga. Selanjutnya kita masuk ke definisi deret. Deret sigma dari N sama dengan 1 sampai tak hingga, Zn dikatakan konvergen ke S. Jika barisan jumlah parsial Sn konvergen ke S, yaitu limit Sn saat N menuju tak hingga sama dengan S. Jika Sn divergen, maka deret sigma dari N sama dengan 1 sampai tak hingga Zn dikatakan divergen.
Nah, jadi definisi di atas ini dapat kita jelaskan bahwa suatu deret tidak langsung dinilai konvergen atau divergen dari suku-sukunya, tetapi dilihat dari perilaku jumlah parsialnya. Jika jumlah parsial mendekati suatu nilai tetap ketika n semakin besar, maka deret disebut divergen. Namun, jika jumlah parsial terus berubah tanpa mendekati nilai tertentu, maka deret disebut divergen. Perkenalkan, nama saya Cynthia. Di sini saya akan menjelaskan tentang teorema, pembuktian, dan contoh dari deret kompleks. Nah, untuk teorema, jika deret sigma dari n sama dengan 1 sampai tak hingga Zn itu konvergen, maka limit Zn ketika n menuju tak hingga itu sama dengan 0. Nah, jadi teorema ini tuh sebenarnya sangat masuk akal kalau kita menjumlahkan sesuatu dan hasil akhirnya benar-benar mendekati suatu nilai tertentu. Berarti tambahan-tambahan di belakang itu harus makin kecil. Bayangkan kita mengisi gelas. Jadi semakin penuh, tetesan berikutnya itu harus makin kecil supaya tidak meluap. Jadi teorema ini tuh memberi syarat wajib kalau deretnya itu konvergen. Suku Zn itu harus menuju 0. Kalau tidak menuju 0, deretnya pasti tidak bisa konvergen. Nah, untuk pembuktiannya, misalkan deret sigma dari n sama dengan 1 sampai tak hingga Zn konvergen ke suatu nilai s, maka limit Sn ketika n menuju tak hingga sama dengan s. Nah, karena Zn dapat ditulis sebagai Sn dikurangi Sn minus 1, dan keduanya itu jumlah parsial itu sama-sama menuju s, maka selisihnya yaitu Zn harus menuju 0. Jadi kalau deretnya konvergen, benar bahwa Zn menuju 0. Namun meskipun Zn menuju 0, kita itu tidak bisa langsung menyimpulkan bahwa deretnya itu konvergen. Jadi pembuktian ini sederhana karena hanya melihat sifat dua bilangan yang sama-sama mendekati S. Kalau dua bilangan makin dekat ke angka yang sama, maka selisihnya akan semakin kecil. Itu saja inti pembuktiannya, tidak memakai teknik yang rumit. Jadi Zn itu menuju 0 hanyalah syarat perlu, bukan syarat cukup. Masih bisa saja deretnya itu divergen meskipun sukunya itu mengecil. Nah, untuk contoh, limit dari I per n ketika n menuju tak hingga adalah 0. Namun, deret sigma dari n sama dengan 1 sampai tak hingga I per n tetap divergen. Nah, perhatikan bahwa S1 sama dengan I, S2 sama dengan I tambah I per 2, S4 sama dengan I ditambah I per 2 tambah I per 3 tambah I per 4 lebih besar dari I tambah I per 2 tambah I per 4 tambah I per 4 tambah dengan I ditambah 2I per 2. S8 sama dengan I ditambah I per 2 tambah I per 3 tambah I per 4 tambah I per 5 tambah I per 6 tambah I per 7 tambah I per 8 lebih besar dari I ditambah I per 2 tambah I per 4 tambah I per 4 tambah I per 8 tambah I per 8 tambah I per 8 tambah I per 8 sama dengan I ditambah 3I per 2. S16 sama dengan I ditambah I per 2 tambah I per 2 tambah I per 4 tambah I per 5 sama dengan sampai I per 9 ditambah I per 16 itu lebih besar dari I ditambah I per 2 tambah I per 4 tambah I per 4 tambah I per 8 tambah I per 8 tambah I per 8 tambah I per 8 tambah I per 6 sama dengan I ditambah 4I per 2. Bagian imajinernya itu semakin besar, tidak mendekati satu nilai tertentu karena jumlah parsialnya itu tidak mendekati angka tertentu. Deretnya itu divergen. Nah, contoh ini tuh penting supaya kita tidak salah paham. Banyak orang yang melihat suatu suku itu menuju 0 lalu langsung mengira deretnya itu konvergen. Deret ini itu membuktikan bahwa itu tidak selalu benar walaupun I per n itu mengecil. Ketika dijumlahkan terus, hasilnya tetap naik terus di bagian imajiner. Artinya, jumlah parsialnya itu tidak stabil, tidak berhenti pada satu nilai. Jadi, untuk menentukan konvergensi deret, kita harus melihat perilaku jumlah parsial, bukan hanya melihat suku-sukunya. Jadi, kesimpulannya yaitu dari teorema, bukti, dan contoh ini, kita bisa melihat gambaran secara lengkap. Teorema ini memberi syarat wajibnya, bukti menjelaskannya secara logika, dan contoh menunjukkan bahwa syarat tadi masih belum cukup. Jadi, memeriksa konvergensi deret itu tidak cukup hanya melihat apakah suku-sukunya itu 0. Kita harus melihat bagaimana perilaku jumlah parsialnya. Baik, kita masuk ke materi selanjutnya. Nah, suatu barisan yang dilambangkan sebagai Z dikatakan konvergen jika dan hanya jika terdapat suatu bilangan bulat Z dengan sifat sebagai berikut. Nah, ketika diberikan sembarang lingkungan bernama N dari Z dengan jari-jari epsilon, terdapat suatu bilangan bulat M. Nah, itu di mana nilai M ini bisa bergantung pada besar kecilnya epsilon. Sedemikian sehingga untuk setiap indeks N yang lebih besar daripada M, nilai Z itu berada di dalam lingkungan N dan Z dengan jari-jari epsilon tersebut. Suatu deret dikatakan konvergen mutlak apabila nilai mutlak dari setiap suku dalam deret tersebut menghasilkan sebuah deret yang konvergen. Dengan kata lain, deret yang terdiri dari penjumlahan suku-suku UK mulai dari K sama dengan 1 hingga tak terhingga.
disebut konvergen mutlak apabila deret yang dibentuk dari nilai mutlak setiap UK juga konvergen. Namun, meskipun deret dari UK itu sendiri konvergen, tidak selalu benar bahwa deret yang dibentuk dari nilai mutlak UK itu juga ikut konvergen. Jadi untuk menguji apakah suatu deret konvergen itu secara mutlak dapat digunakan uji rasio. Nah, misalkan dapat deret yang terdiri dari penjumlahan suku UK mulai dari K sama dengan 1 hingga tak terhingga, dengan syarat bahwa setiap UK tidak sama dengan 0. Nah, kemudian diperhatikan nilai limit ketika K menuju tak hingga dari nilai mutlak perbandingan antara suku berikutnya, yaitu UK tambah 1 dengan suku sebelumnya, yaitu UK, nilai limit tersebut dinotasikan sebagai R. Nah, dengan demikian berlaku ketentuan berikut. Apabila R kurang dari 1, maka deret yang terdiri dari penjumlahan suku-suku UK mulai dari K itu sama dengan 1 hingga tak terhingga, bersifat konvergen absolut, atau dengan kata lain itu konvergen mutlak. Nah, apabila R lebih besar dari 1, maka deret tersebut tuh bersifat divergen. Terus apabila R sama dengan 1, maka uji rasio itu tidak dapat digunakan untuk menarik kesimpulan apakah deret tersebut konvergen atau divergen. Oke, kita masuk ke contoh. Nah, itu soalnya apakah deret yang terdiri dari penjumlahan suku kosinus dari K faktorial dibagi dengan K kuadrat mulai dari K sama dengan 1 hingga tak terhingga. Nah, merupakan deret yang konvergen mutlak. Nah, itu penyelesaiannya karena nilai mutlak dari kosinus K faktorial dibagi K kuadrat lebih kecil atau sama dengan 1 dibagi K kuadrat, itu maka yang terdiri dari penjumlahan nilai mutlak dari kosinus K faktorial dibagi K kuadrat adalah deret yang konvergen. Nah, mengapa demikian? Karena deret 1 dibagi K kuadrat merupakan deret yang konvergen. Sebab nilai 1 dibagi K kuadrat selalu lebih kecil daripada 1. Dengan demikian, deret yang terdiri dari penjumlahan kosinus K faktorial dibagi K kuadrat itu mulai dari K sama dengan 1 kuadrat. Nah, merupakan deret yang konvergen mutlak sesuai dengan pernyataan pertama. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang deret konvergen seragam. Nah, misalkan Fn itu sama dengan A menuju R, di mana barisan Fn X dikatakan konvergen seragam ke Fx pada A0, F sama dengan A0 menuju R. A0 subset sama dengan A. Jika untuk setiap epsilon lebih besar 0, terdapat N atau bilangan asli epsilon, gabungan merupakan anggota dari N. Sehingga untuk setiap N lebih besar dari bilangan asli epsilon, maka mutlak Fnx dikurang Fx itu lebih kecil dari epsilon. Untuk setiap X anggota dari A0 atau Fnx menuju Fx untuk X anggota A0, maka dapat kita buktikan limit dari N menuju tak hingga 1 per N sin Nx ditambah N itu sama dengan 0 untuk setiap X anggota R. Misalkan Fnx sama dengan 1 per sin Nx ditambah N untuk X gabung anggota R, dan Fx sama dengan 0 untuk X anggota R. Dapat kita ambil sembarang X anggota R, ambil sembarang epsilon lebih besar dari 0. Maka terdapat bilangan asli N per 1 per epsilon, sehingga untuk nilai N itu lebih besar dari N atau bilangan asli. Dan karena mutlak sin Y itu lebih kecil dari 1, dan setiap Y anggota dari R, maka mutlak 1 per N sin Nx ditambah N dikurang 0 sama dengan 1 per N itu lebih besar sama dengan mutlak 1 per N dan lebih kecil dari epsilon. Nah, sekarang kita masuk ke contoh deret konvergen seragam. Di sini kita akan dibuktikan Hnx itu sama dengan X kuadrat ditambah Nx per N.
konvergen seragam ke H, X sama dengan X untuk X anggota dari 0 dan 1. Kita ambil sembarang, epsilon itu lebih dari 0, maka terdapat nilai asli N itu lebih besar dari 1 per epsilon. Sehingga untuk setiap N lebih besar dari N atau bilangan asli, maka nilainya itu mutlak X kuadrat ditambah N dikali X dibagi N dikurang X sama dengan mutlak dari X kuadrat per N. Sama juga dengan 1 per N lebih besar dari X kuadrat per N dan lebih kecil sama dengan epsilon untuk setiap X anggota dari 0,1. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator.